Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang kompensasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nasyatul Aisyah dan teman saya Lintang Ramadina. Definisi kompensasi. Menurut Niti Sabito, kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Kompensasi menurut Hart and Lipton, kompensasi sebagai imbalan atau pemberian yang diberikan kepada seseorang atas pelayanan yang dilakukan mencakup imbalan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, selanjutnya ada fungsi kompensasi. Kompensasi merupakan alat pengikat perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan, dan faktor pendorong bagi seorang menjadi karyawan. Kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan kompensasi. Memperoleh karyawan yang qualified, mempertahankan karyawan yang ada sekarang, menjamin keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, memenuhi peraturan legal. Baik, selanjutnya ada tujuan sistem kompensasi. Pada dasarnya tujuan sistem kompensasi adalah A. Menghargai prestasi kerja. Kompensasi yang memandai merupakan bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja karyawannya. B. Menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan di antaranya karyawan dalam perusahaan masing-masing. Karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi jabatan, dan prestasi kerjanya. C. Mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan membuat karyawannya betah sehingga akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan. D. Memperoleh karyawan yang bermutu. Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan sehingga perusahaan akan banyak alternatif dalam memilih karyawan yang bermutu. E. Pengendalian biaya. Sistem kompensasi yang baik akan mengurangi seiringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat dari makin banyaknya pelamar yang keluar. Hal ini berarti menghemat biaya. F. Memenuhi peraturan yang berlaku. Sistem kompensasi yang baik akan mengadaptasi peraturan perundangan yang berlaku sehingga akan menghindari adanya gugatan dari pihak karyawan maupun pihak eksternal lainnya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Lintang Ramadina. Kepada Lintang Ramadina, saya persilahkan. Terima kasih. Berikut pun ada jenis-jenis kompensasi, ada dua bagian. Yang pertama ada finansial langsung. Apa saja maksud dengan finansial langsung? Finansial langsung adalah pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Berikut pun ada poin-poinnya. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah balas jasa yang diberikan secara langsung kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Contohnya karyawan akan tetap dibayar walaupun tidak masuk kerja. Yang kedua ada upah. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan harian dengan pedoman sesuai atau perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga ada upah insentif. Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai prestasinya di atas prestasi standar yang telah disepakati. Kedua ada finansial tidak langsung. Itu adalah pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan. Contohnya ada motivasi dan pedoman promosi jabatan. Berikut pun ada sistem kompensasi yang biasa disebut dengan sistem waktu, sistem kontrak, dan sistem prestasi. Yang pertama di sistem prestasi yang biasa disebut dengan upah sistem hasil. Itu adalah suatu cara yang meningkatkan secara langsung antara besaran upah dan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh karyawan bersangkutan. Contohnya ada per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Yang kedua ada sistem waktu. Suatu cara menentukan besaran kompensasi dihitungkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besaran upah ditentukan oleh lama karyawan kerja dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang ketiga ada sistem kontrak. Suatu cara menentukan besaran kompensasi berdasarkan atau kualitas lamanya dengan sistem kontrak. Berikut pun ada faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ada penawaran permintaan tenaga kerja, yang kedua ada produktivitas kerja, dan yang ketiga ada jenis dan sifat pekerjaan, dan yang keempat ada prestasi kerja, dan yang kelima ada pengalaman dan pendidikan. Berikut pun ada 3 macam sistem kompensasi. Yang pertama ada aspek individual, yang kedua ada aspek kelompok, dan yang ketiga ada aspek organisasional. Berikut pun
pembagian kelompok yang berisi dengan gain sharing, goal sharing, dan bonus kelompok lainnya. Dan ada yang organisasi yang berisi dengan bagi hasil, employee stock, dan order organisasional performance. Dan ada asas kompensasi. Yang pertama, asas adil itu adalah kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan pekerjaan. Dan yang kedua, ada asas layak dan wajar adalah kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Berikut pun itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.